Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi reaksi redoks pada bagian pengertian dan contoh-contoh reaksi redoks. Perhatikan peristiwa berikut ini. Peristiwa yang pertama adalah gambar apel yang dibelah, dan peristiwa yang kedua adalah gambar logam yang mengalami perkaratan. Mengapa buah apel yang tadinya putih setelah dibiarkan di udara terbuka akan berubah menjadi warna coklat? Dan mengapa logam yang terbuat dari besi mudah mengalami perkaratan? Peristiwa di atas berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu reaksi redoks. Jadi, apa yang dimaksud dengan reaksi redoks? Reaksi redoks. Pengertian reaksi redoks kita bagi menjadi dua macam, yaitu berasal dari kata reduksi dan oksidasi, disingkat menjadi redoks. Untuk pengertiannya, kita lihat dari tiga indikator, yaitu oksigen, elektron, dan bilangan oksidasinya. Definisi menggunakan oksigen dan elektron mempunyai kelemahan, yaitu jika menggunakan oksigen, tidak semua reaksi melibatkan oksigen, dan jika menggunakan elektron, sulit menentukan atom yang melepas dan menerima elektron. Pengertian yang pertama, berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi reduksi adalah reaksi yang melepas oksigen. Perhatikan contoh berikut ini. Fe2O3 plus 3CO akan menghasilkan Fe plus 3CO2. Kalian perhatikan pada Fe2O3. Fe2O3 sebagai reaktan akan berubah menjadi Fe. Di sini terjadi pengurangan oksigen karena tadinya mempunyai oksigen dan yang di ruas kanan di produk dia tidak mempunyai oksigen. Artinya pada reaksi Fe2O3 yang berubah menjadi Fe terjadi pelepasan oksigen. Oksigennya lepas dari mempunyai oksigen menjadi tidak punya oksigen sehingga ini merupakan reaksi reduksi. Sedangkan untuk reaksi oksidasi adalah kebalikan dari reaksi reduksi, yaitu reaksi yang mengikat oksigen. Dari tidak punya oksigen menjadi punya oksigen. Sebagai contoh, pada 3S plus 2KClO3 menghasilkan 2KCl plus 3SO2. Kita lihat pada 3S. Pada S akan berubah menjadi SO2, sehingga S yang tadinya tidak memiliki oksigen menjadi memiliki oksigen, karena S akan mengikat oksigen. Karena mengikat oksigen, maka reaksi S yang berubah menjadi SO2 merupakan reaksi oksidasi. Pengertian yang kedua berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron. Reaksi reduksi merupakan reaksi penyerapan elektron. Jadi kebalikan dari reaksi berdasarkan oksigen. Jika oksigen reduksi itu melepas, pada elektron dia menyerap elektron. Jadi tinggal kebalikannya saja. Karena dia menyerap elektron, maka elektronnya kita bisa tuliskan ada di ruas kiri, di ruas reaktan, dan muatannya akan turun. Perhatikan contoh berikut. Pada S plus 2 elektron menghasilkan S2-. Di sini, muatan dari S-nya adalah netral atau 0, dan di ruas kanan itu adalah min 2, sehingga dari 0 menjadi min 2 dia turun. Jadi ini mengalami reaksi reduksi, dan kita juga bisa melihat dari elektronnya ada di ruas kiri. Perhatikan contoh lagi pada Cu2+ plus 2 elektron menghasilkan Cu. Kita bisa melihat dari elektronnya, jika diketahui di sini elektronnya ada di ruas kiri. Jika tidak, maka kita lihat muatannya. Muatan reaktan atau yang ada di ruas kiri di sini adalah plus 2. Lihat, ini muatannya plus 2. Sedangkan Cu dia muatannya 0 karena dia netral. Dari 2 menjadi 0, maka dia mengalami penurunan muatan. Karena penurunan muatan artinya dia akan menyerap elektron. Reaksi reduksi adalah reaksi penyerapan elektron. Sedangkan reaksi oksidasi kebalikan dari reduksi. Jika reduksi menyerap elektron, maka oksidasi melepas elektron. Karena elektron dilepas, maka elektron kita tuliskan ada di ruas kanannya. Dan muatan akan naik. Karena elektron bermuatan negatif dilepas, maka muatannya akan naik. Sebagai contoh, Ca menjadi Ca2+ plus 2 elektron. Kita lihat di sini elektronnya ada di ruas kanan, di ruas produk, kanan tanda panah, dan muatannya kita lihat untuk Ca di ruas kiri tadinya adalah 0, dia netral, menjadi plus 2. Dari 0 menjadi plus 2 naik sehingga disebut reaksi oksidasi. Begitu juga pada reaksi Na menghasilkan Na+ plus elektron, muatannya kita lihat Na adalah 0, netral, dan Na+ adalah plus 1, sehingga mengalami kenaikan muatan. Dan kita juga bisa melihat elektronnya ada di ruas kanan.
Pengertian yang ketiga berdasarkan bilangan oksidasi. Ini adalah pengertian yang sering kita gunakan karena ini bersifat umum. Reaksi reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi dan reaksi oksidasi adalah reaksi pertambahan atau kenaikan bilangan oksidasi. Konsep dan aturan-aturan menentukan bilangan oksidasi bisa kalian lihat pada video sebelumnya. Perhatikan pada contoh reaksi berikut. CuO plus H2 akan menghasilkan Cu plus H2O. Jadi, di sini kita harus mencari bilangan oksidasi dari masing-masing atom yang terlibat pada reaksi. Kita tahu bahwa O mempunyai bilangan oksidasi min 2, sehingga kita tuliskan min 2 di bawahnya O, dan min 2 di atasnya O kita kalikan ya, karena O-nya ada 1, min 2 kali 1 sama dengan min 2. Dengan jumlah bilangan oksidasi pada CuO sama dengan 0, karena CuO merupakan senyawa netral. Di sini tidak ada muatannya, jumlahnya sama dengan 0. Min 2 supaya menjadi 0, kita perlu tambahkan 2, sehingga bilangan oksidasi dari Cu adalah plus 2. Dan untuk H2, H2 merupakan unsur bebas. Unsur bebas yang terdiri atas atom yang sama, sehingga bilangan oksidasinya adalah 0. Ingat konsep bilangan oksidasi. Cu juga merupakan unsur bebas karena dia berbentuk logam padat terdiri atas satu atom, bilangan oksidasinya juga 0, dan H2O, kita tahu bahwa H2O mempunyai bilangan oksidasi H sama dengan plus 1, dan bilangan oksidasi O-nya adalah min 2. Karena plus 1 jika kita kalikan 2 akan menghasilkan plus 2, dan H2O merupakan senyawa netral yang jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0, sehingga untuk nilai O, bilangan oksidasi O-nya adalah min 2. Dari sini, kita bandingkan bilangan oksidasi masing-masing atom pada ruas kiri atau reaktan dan ruas kanan atau produk. Ternyata terjadi perubahan. Kita lihat pada Cu. Cu di ruas kiri mempunyai bilangan oksidasi plus 2 dan Cu di ruas kanan mempunyai bilangan oksidasi 0. Sehingga Cu mengalami penurunan bilangan oksidasi. Karena mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka reaksi dari CuO menghasilkan Cu adalah reaksi reduksi. Kita lihat lagi pada H. Di H, bilangan oksidasi di ruas kiri adalah 0 dan di ruas kanan plus 1, sehingga pada H2 menghasilkan H2O terjadi reaksi oksidasi karena bilangan oksidasinya naik. Dalam reaksi redoks terdapat beberapa istilah. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi dan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Di sini berarti oksidator akan menyebabkan zat lain mengalami oksidasi dan dia sendiri mengalami reduksi, sedangkan reduktor akan menyebabkan zat lain mengalami reduksi dan dia sendiri akan mengalami oksidasi. Kemudian terdapat hasil oksidasi dan hasil reduksi. Oksidator dan reduktor berada di ruas kiri atau ruas reaktan, sebelah kiri tanda panah, sedangkan hasil oksidasi dan hasil reduksi berada di ruas kanan atau di ruas produk. Perhatikan contoh berikut ini. Untuk menentukan mana yang merupakan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi, maka kita harus menentukan mana yang mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Berarti tentukan dulu bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi dari Mg, karena Mg merupakan unsur bebas, terdiri atas satu atom, ingat satu atom, dan dia muatannya adalah netral 0, jadi Mg sama dengan 0. 2 HCl, kita tidak memperhitungkan untuk duanya, tapi kita lihat untuk HCl-nya. H mempunyai bilangan oksidasi plus 1, dan Cl, supaya dia jadi 0, maka bilangan oksidasi dari Cl-nya adalah min 1, karena ini merupakan senyawa netral, tidak ada muatannya. Menghasilkan MgCl2 dengan bilangan oksidasi dari Mg. Kita ingat, Mg merupakan logam golongan 2A, sehingga bilangan oksidasinya sama dengan golongannya, jadi plus 2. Karena jumlah bilangan oksidasi pada MgCl2 sama dengan 0, ini merupakan senyawa netral, maka bilangan oksidasi dari Cl2 adalah min 2, sehingga bilangan oksidasi dari satu atom Cl adalah min 2 dibagi 2, jadi min 1. Selanjutnya adalah bilangan oksidasi dari H2. H2 merupakan unsur bebas. Ingat, unsur diatomik yang terdiri atas atom yang sama, dia bilangan oksidasinya adalah 0. Di sini sudah diketahui bilangan oksidasi masing-masing atom pada reaksi, sehingga kita tinggal membandingkan bilangan oksidasi di ruas reaktan dan produk yang mengalami perubahan. Lihat pada Mg. Mg mengalami perubahan, di sini dari 0, dia akan berubah menjadi plus 2. Artinya mengalami kenaikan, karena kenaikan berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Di sini juga terjadi perubahan bilangan oksidasi dari H dari plus 1, dia berubah menjadi 0, reaktannya plus 1, produknya 0,
berarti mengalami penurunan, dan dia mengalami reaksi reduksi. Karena sudah diketahui reaksi reduksi dan oksidasi pada reaksi tersebut, maka kita bisa menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksinya. Untuk oksidator, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Di sini yang mengalami reduksi adalah HCl pada atom H-nya. Karena oksidator itu adalah zatnya atau senyawanya, jadi bukan H yang merupakan oksidator, tapi HCl. Dan untuk reduktornya adalah zat yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah Mg-nya. Hasil oksidasi ada di ruas kanan. Hasil oksidasi kita lihat oksidasi berubah dari Mg menjadi MgCl2, di ruas kanan adalah MgCl2, sehingga hasil oksidasinya adalah MgCl2 dan hasil reduksinya adalah H2. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi pada reaksi berikut. Di sini juga kita harus melihat bilangan oksidasi masing-masing dan menentukan reaksi oksidasi dan reduksinya. Jadi kita tentukan dulu bilangan oksidasi dari masing-masing atomnya. Kita bisa mengabaikan dulu untuk koefisiennya di sini. Jadi kita tentukan mulai dari PbSO4. PbSO4 kita bisa tuliskan menjadi reaksi ionisasinya adalah Pb2+ plus SO4 2-. Ingat, karena di sini Pb-nya jumlahnya 1, SO4-nya juga ada 1. Jika kita silangkan, dia menjadi Pb+ dan SO4-. Karena SO4 mempunyai muatan 2-, maka Pb juga mempunyai muatan 2+. Di sini sudah jelas bahwa bilangan oksidasi Pb sesuai dengan muatannya ya, karena dia merupakan ion tunggal atau ion monoatom, plus 2 bilangan oksidasi Pb. Dan untuk SO4 kita bisa tentukan bahwa bilangan oksidasi O adalah -2. Kita tuliskan -2 di bawahnya O. -2 dikali 4 hasilnya adalah -8 dengan jumlahnya adalah -2. Sehingga -8 supaya jadi -2 kita perlu tambahkan 6. 6 merupakan bilangan oksidasi dari S-nya. Kita tuliskan di bawah S. Dan untuk H2O kita juga bisa abaikan dulu untuk koefisiennya. Kita tahu bahwa bilangan oksidasi dari H adalah +1 dan O adalah -2. +1 dikali 2 sama dengan +2, sehingga bilangan oksidasi O-nya adalah -2. Kita lihat, +2, -2 hasilnya sama dengan 0, karena dia merupakan senyawa netral. Untuk Pb merupakan unsur bebas terdiri atas satu atom, maka Pb bilangan oksidasinya 0. Dan PbO2 kita tentukan bilangan oksidasi dari O adalah -2. -2 dikali 2 hasilnya adalah -4. Jadi Pb karena dia jumlahnya 0 merupakan senyawa netral, bilangan oksidasi Pb-nya adalah +4. Supaya jadi 0 maka -4 perlu ditambahkan dengan 4. Dan pada H2SO4, H kita tahu bahwa bilangan oksidasi H adalah +1, kalikan 2 menjadi +2. Tadi kita juga sudah mencari bilangan oksidasi S dan O pada SO4 adalah +6 dan -2. Atau bisa kita cari lagi, di mana bilangan oksidasi O adalah -2, kita kalikan 4 menjadi -8 dengan jumlahnya sama dengan 0 karena ini merupakan senyawa netral. Plus 2 -8 hasilnya adalah -6, sehingga supaya menjadi 0 kita perlu tambahkan 6. 6 merupakan bilangan oksidasi dari S. Dari reaksi ini yang sudah diketahui bilangan oksidasi masing-masing atom, kita tentukan perubahannya, mana yang berubah mengalami kenaikan dan penurunan reduksi atau oksidasinya. Ternyata di sini terjadi perubahan bilangan oksidasi Pb. Dari +2 dia berubah menjadi 0 dan menjadi +4. Jadi PbSO4 ini mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di ruas kiri adalah +2 dan di ruas kanan ada 0 dan +4. Dari 2 menjadi 0 mengalami penurunan sehingga disebut dengan reaksi reduksi, dan dari 2 menjadi 4 dia terjadi kenaikan sehingga disebut dengan reaksi oksidasi. Dan kita lihat bahwa satu senyawa atau satu zat mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Ini merupakan contoh dari reaksi autoredoks yang akan kita pelajari pada video selanjutnya. Setelah kita mengetahui reaksi oksidasi dan reduksinya, maka kita tentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Kita lihat reduksi sebelah kirinya ada PbSO4. Kita lihat aja, oksidator dan reduktor ada di ruas kiri. Jadi, oksidatornya adalah PbSO4. Begitu juga dengan reduktor, zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi sebelah kirinya PbSO4. Dan hasil oksidasi kita lihat ruas kanannya ada PbO2 dan hasil reduksi ada di ruas kanannya reduksi. Ruas kanan reduksi adalah Pb. Ingat yang dipakai adalah zatnya, bukan atom yang mengalami oksidasi atau reduksi.
Agar kalian lebih lancar dalam memahami konsep reaksi redoks dan menentukan oksidator reduktor, silakan coba untuk tentukan oksidator reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi pada reaksi berikut ini. Demikian pembahasan mengenai konsep reaksi redoks dan pengertiannya beserta contoh-contoh soalnya. Semoga bisa dipahami, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.